Halo semuanya, hari ini kita akan membahas dasar-dasar testing dalam pengembangan software. Testing merupakan salah satu bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Yuk simak penjelasan kami. Testing adalah proses penting dalam pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk memastikan bahwa software yang dibuat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Proses ini mencakup berbagai jenis pengujian, seperti pengujian fungsional, performa, dan keamanan. Dengan menemukan dan memperbaiki kesalahan sejak dini, pengembang dapat memastikan bahwa software berjalan stabil dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Namun, proses testing seringkali memakan waktu yang cukup lama karena melibatkan berbagai metode pengujian. Oke, di sini selanjutnya ada tujuan testing. Jadi, testing dalam pengembangan software bukan hanya soal menemukan bug, tapi juga memastikan bahwa software bekerja dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Adapun beberapa tujuan utama dari testing yang sangat penting, yakni memastikan software berfungsi sesuai spesifikasi, atau bisa disebut juga verifikasi. Verifikasi berarti kita memastikan bahwa software yang kita kembangkan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan. Dalam aplikasi e-commerce, ada spesifikasi yang menyebutkan bahwa fitur tambah ke keranjang harus bekerja dengan baik. Maka, kita harus menguji apakah produk benar-benar bisa ditambahkan ke keranjang tanpa ada error. Yang kedua, memastikan software memenuhi kebutuhan pengguna atau validasi. Selain berfungsi secara teknis, software juga harus nyaman digunakan. Contohnya, dalam aplikasi pemesanan tiket. Jika alur pemesanan terlalu panjang dan membingungkan, meskipun tidak ada bug, frustasi dan akhirnya meninggalkan aplikasi. Jadi, testing juga berfungsi, frustasi dan akhirnya meninggalkan bertujuan untuk memastikan pengalaman pengguna tetap optimal. Yang ketiga, mengidentifikasi dan memperbaiki bug setelah software dirilis. Bayangkan, jika sebuah aplikasi bug yang menyebabkan saldo pengguna tidak bertambah setelah transfer. Ini bisa menjadi masalah besar dan merusak kepercayaan. Oleh karena itu, testing dilakukan sebelum dirilis agar masalah-masalah ini bisa diidentifikasi dan diperbaiki. Yang keempat, mencegah error yang sama terulang kembali. Dalam versi pengembangan software, kita sering menghadapi bug yang mungkin sudah diperbaiki di versi sebelumnya, tapi tiba-tiba muncul lagi setelah update baru. Makanya, ada yang namanya regression testing, yaitu pengujian ulang untuk memastikan perubahan kode baru, sehingga tidak menyebabkan bug lama muncul kembali. Yang terakhir, yang kelima, yakni yang keempat, mengevaluasi kemampuan sistem dan mencari kelemahan. Selain menemukan bug, testing juga dilakukan untuk memahami batasan sistem. Misalnya, kita harus tahu beberapa banyak pengguna yang bisa mengakses aplikasi sebelum performanya turun atau sistemnya crash. Contohnya, jika kita membangun aplikasi studio, kita harus melakukan load testing untuk melihat apakah server mampu. Lalu ada beberapa prinsip penting dalam testing. Yang pertama yaitu testing yang komplit tidak boleh dilakukan. Kita tidak bisa menguji semua kemungkinan. Dalam pengembangan software, jumlah kemungkinan skenario pengujian hampir tak terbatas karena kombinasi input, kondisi, dan lingkungan yang berbeda-beda. Hal ini membuat testing menjadi tidak realistis dari segi waktu, biaya, dan sumber daya. Oleh karena itu, tester perlu menggunakan pendekatan selektif untuk memaksimalkan cakupan pengujian dengan sumber daya yang terbatas. Tujuan utamanya bukan mencari semua bug, tapi memastikan sistem cukup stabil dan aman digunakan. Yang kedua yaitu testing merupakan pekerjaan kreatif dan sulit, karena seorang tester harus berpikir out of the box untuk menemukan bug. Testing bukan sekedar menjalankan skrip atau mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Seorang tester harus memiliki kreativitas tinggi untuk membayangkan skenario yang tidak terduga, seperti bagaimana pengguna mungkin menggunakan sistem secara tidak biasa atau salah. Misalnya, tester perlu memikirkan apa yang terjadi jika pengguna memasukkan data yang tidak valid atau menggunakan fitur dalam komputer yang tidak biasa. Kemampuan berpikir out of the box ini sangat penting untuk menemukan bug yang tersembunyi dan memastikan sistem dapat menghadapi berbagai situasi. Yang ketiga yaitu testing dilakukan untuk mencegah error, bukan hanya menemukan.
Testing tidak hanya bertujuan untuk menemukan bug setelah kode dibuat, tapi juga mencegah bug terjadi sejak awal. Ini bisa dilakukan dengan melibatkan tester sejak tahap perencanaan dan desain, melakukan review kode, serta membuat test case sebelum pengembangan dimulai. Dengan pendekatan preventif, bug dapat diidentifikasi dan diperbaiki lebih awal, sehingga biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan menjadi lebih rendah. Testing juga membantu memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan berfungsi sesuai harapan. Yang keempat yaitu testing berbasis resiko. Kita fokus pada bagian yang paling kritis. Tidak semua bagian sistem memiliki tingkatan kepentingan yang sama. Testing berbasis risiko memfokuskan upaya pengujian pada area yang paling kritis atau berpotensi menimbulkan dampak besar jika terjadi kegagalan. Misalnya, dalam aplikasi perbankan, modul transaksi keuangan akan diprioritaskan dibandingkan modul tampilan tatap muka. Dengan mengidentifikasi area berisiko tinggi dan mengalokasikan sumber daya secara proporsional, testing menjadi lebih efisien dan efektif dalam mengurangi risiko kegagalan sistem. Yang kelima, testing harus direncanakan dan dilakukan secara independen. Testing yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, termasuk menentukan tujuan, cakupan, jadwal, dan sumber daya yang dibutuhkan. Selain itu, testing sebaiknya dilakukan oleh orang atau tim yang independen dari tim pengembang. Hal ini penting untuk memastikan objektivitas dan menghindari bias, karena developer mungkin cenderung melewatkan bug yang tidak terlihat oleh mereka. Dengan independensi, hasil testing menjadi lebih kredibel dan sistem dapat diuji dari perspektif yang lebih luas, termasuk sudut pandang pengguna. Harus diingat juga bahwa seorang tester sangat berbeda dengan seorang developer, di mana developer memiliki tugas membangun sebuah program, sedangkan tester bertugas untuk menghancurkan dan harus bisa membuktikan bahwa sebuah kode pemrograman bisa gagal. Tingkatan testing. Testing itu adalah tahapan untuk menguji sebuah perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap, dari dimulai yang paling kecil hingga keseluruhan sistem, yang dimana tujuannya itu untuk memastikan kualitas perangkat lunak secara menyeluruh. Nah, tingkat testing itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah unit testing. Unit testing adalah pengujian yang fokus pada komponen terkecil dalam perangkat lunak, seperti fungsi atau metode. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap bagian kode bekerja dengan benar secara terisolasi. Pengujian ini biasanya dilakukan oleh developer setelah proses pengembangan untuk mendeteksi bug sejak dini dan memastikan perubahan kode tidak mengganggu fungsionalitas yang ada. Yang kedua adalah system testing. System testing adalah pengujian yang dilakukan setelah sebuah komponen perangkat lunak diintegrasikan. Tujuannya adalah memverifikasi bahwa sistem secara keseluruhan berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Pengujian ini mencakup aspek fungsionalitas, kinerja, keamanan, dan kompatibilitas, serta dilakukan oleh tim QA untuk memastikan sistem siap digunakan dalam lingkungan produksi. Yang ketiga ada acceptance testing. Acceptance testing adalah tahap pengujian terakhir yang melibatkan pengguna atau klien. Tujuannya adalah memastikan perangkat lunak memenuhi kebutuhan bisnis dan siap dirilis. Pengujian ini dilakukan dalam lingkungan yang menyerupai produksi dan menjadi dasar untuk menentukan apakah perangkat lunak dapat diluncurkan atau tidak. Nah, misalnya saat kita membuat aplikasi e-commerce, unit testing bisa menguji fungsi tambah keranjang, system testing menguji seluruh alur pembelian, dan acceptance testing memastikan pengguna puas dengan pengalaman belanja mereka. Dalam pengujian sebuah perangkat lunak dibagi menjadi beberapa tes stabilitas software yang akan dikelompokkan berdasarkan seberapa mudah atau sulitnya program tersebut. Yang pertama ada operability, yaitu software yang stabil akan lebih mudah dites. Lalu yang kedua ada observability, di mana semua variabel yang ada dalam program tersebut dan kondisi sistem dalam program tersebut harus bisa diamati oleh seorang tester. Lalu, 3, ada controllability. Seorang tester harus dapat mengontrol kondisi sistem dari software tersebut. 4, simplicity. Konsep ini menerapkan bahwa software sederhana akan lebih mudah dites daripada software yang kompleks. Jadi, semakin mudah dipahami, maka pengecekan dan testing dari sebuah program tersebut akan mudah dilakukan. Yang kelima, ada stability. Stability merupakan perubahan minimal yang mengurangi gangguan testing. Jadi untuk melakukan perubahan atau revisi,
itu harus dikurangi seminimal mungkin supaya testing tidak akan memakan waktu yang lama. Yang terakhir ada understandability. Harus memberikan dokumentasi dan desain yang jelas kepada seorang tester, sehingga hal itu akan memudahkan seorang tester melakukan testing pada program tersebut. Tentunya hal tersebut tidak akan luput dari beberapa tantangan, seperti sistem sering mengandung bug, mahal dan menyita waktu, kurangnya perhatian manajemen terhadap pentingnya testing, dan teknologi yang terus berkembang sehingga menambah kompleksitas testing. Nah, itulah mengapa testing harus dilakukan dengan serius dan terstruktur. Jadi, testing adalah elemen krusial dalam pengembangan software. Dengan testing, kita bisa meningkatkan kualitas produk dan mengurangi resiko kegagalan. Jangan lupa, testing bukan hanya tentang mencari bug, tapi juga tentang memastikan software kita memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi, testing itu bukan hanya sekedar mencari kesalahan, tapi juga memastikan software bisa berjalan dengan lancar, memenuhi kebutuhan pengguna, dan tidak menimbulkan masalah setelah dirilis. Dengan testing yang baik, kita bisa mencegah kerugian besar bagi perusahaan dan meningkatkan kualitas produk yang kita buat. Jadi, buat kalian yang tertarik dengan dunia software development, jangan remehkan pentingnya testing ya.